Berbicara tentang pengadilan, saya jadi ingat salah satu cerita yang dulu saya dengar dari seorang guru waktu saya masih duduk di bangku SMA. Begini kisahnya. Alkisah di suatu negeri, kita sebut saja namanya negeri lucu. Suatu hari di pengadilan negeri tersebut sedang ada sidang di mana ada maling yang menggugat pemilik rumah yang ia mau setroni. Si maling, atau lebih tepatnya keluarga maling tersebut, menggugat pemilik rumah. Karena ketika si maling hendak menyelinap melalui jendela di lantai 2, kusen jendela tersebut copot sehingga si maling jatuh dari lantai 2 yang menyebabkan ia terluka parah. Baru 1 minggu gugatan tersebut dikabulkan, maling itu dikabarkan meninggal akibat kecelakaan tersebut. Keluarga maling yang awalnya hanya menuntut pemilik rumah dengan denda, kini menuntut pemilik rumah untuk dihukum gantung dengan pasal kelalaian yang membuat seseorang terbunuh. Konyolnya, rupanya gugatan tersebut juga diterima oleh sang hakim, sehingga pemilik rumah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Ketika di pengadilan, pemilik rumah membela diri dengan berkata, "Itu bukan kesalahan saya, melainkan kesalahan tukang kusen yang tidak benar dalam memasangnya. Soalnya saya sudah mewanti-wanti untuk memasangnya dengan benar yang mulia," kata si pemilik rumah. Hakim terlihat nampak berpikir, benar juga. Kamu gak salah ya. Yang salah kan tukang kusen." Setelah itu tukang kusen pun ditetapkan sebagai tersangka. Begitu dia dibawa ke pengadilan, tukang kusen itu membela diri. "Bukan salah saya yang mulia. Sebenarnya saya itu sudah berniat akan memasang kusen tersebut dengan baik. Tapi ini masalahnya yang mulia. Waktu saya memasang kusen, tiba-tiba ada perempuan bergaun merah yang mondar-mandir di depan rumah. Nah, gara-gara gaun merah yang mirip kuntilanak merah itu yang mulia, saya jadi gak bisa konsentrasi yang mulia. Kalau menurut saya, bila ada seseorang yang paling disalahkan, yaitu si perempuan itu. Andai dia gak mondar-mandir sambil memakai gaun merah yang mulia, saya akan konsentrasi dalam memasang kusen. Sehingga kusen rumah tersebut jadi kuat dan si maling gak jadi celaka yang mulia. Istilah kata, perempuan inilah yang perlu dihukum, bukan saya." Sang hakim kembali nampak berpikir, "Betul juga kamu. Berarti wanita itulah yang lebih pantas dihukum ya. Dia itu penyebab utamanya. Mengawal, bawa perempuan yang dimaksud." Perempuan itu lalu dihadapkan dan hakim pun berkata, "Wahai gadis bergaun merah, tahukah kamu, gara-gara kamu berpakaian merah beberapa hari yang lalu, seorang tukang kusen jadi tidak benar dalam memasang kusen. Dan gara-gara tukang kusen gagal memasang kusen, seorang maling yang harus jadi korban dan kini dia sudah meninggal dunia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Anda bersalah dan terancam hukuman mati." Dengan tenang wanita itu menjawab, "Lah, ini bukan salah saya, Tuan Hakim." "Lantas salah siapa?" tanya hakim. "Tentu saja salah tukang celup yang mulia. Saya itu sebenarnya sudah pesan supaya gaun saya ini dicelup menjadi warna hijau. Malah dicelup warna merah. Nah, apa boleh buat, jadilah gaun saya warnanya merah. Kalau yang mulia menyalahkan saya karena warna merah pada gaun saya, maka salahkan tuh si tukang celup, karena dia yang bertanggung jawab atas warna merah pada gaun saya." Hakim itu sesaat garuk-garuk kepala. "Benar juga ucapan saudari. Petugas, bawa tukang celup itu kemari. Kita tetapkan dia sebagai tersangka." Tukang celup pun kemudian diseret ke pengadilan. Namun berbeda dengan si pemilik rumah, tukang kusen, dan si perempuan bergaun merah, tukang celup ini tidak bisa berkilah. Maka pengadilan negeri lucu itu pun memutuskan bahwa tukang celup ditetapkan sebagai terdakwa dan akan dihukum gantung hari itu juga. Di hari eksekusi, sang algojo kemudian menghadap sang hakim. Hakim itu lalu bertanya, "Ada keperluan apa wahai algojo? Sudahkah engkau menggantung terdakwa?" Sang algojo lalu menjawab, "Itu dia masalahnya yang mulia. Tukang celup itu badannya tinggi sekali dan tingginya melampaui tiang gantungan. Kalau begini, saya tidak bisa menggantung dia yang mulia."
Hakim itu lalu berkata, "Ya ampun Algojo, kenapa kamu itu begitu bodoh? Kalau si tukang celup gak bisa digantung karena badannya tinggi, ya solusinya cuma satu, cari tukang celup yang badannya pendek. Tukang celup kan banyak." Akhir cerita, ditemukanlah tukang celup berbadan pendek yang harus menerima hukuman gantung atas kesalahan yang tidak ia kerjakan.